Pengacara almarhumah Vina versus pengacaranya Saka. By the way, kalian tahu dong ini kasus apa? Ya betul, ini adalah kasus Vina yang belakangan ini tuh lagi rame banget gara-gara filmnya baru tayang. Siapa yang udah nonton, siapa yang belum nonton? Pertama-tama saya pribadi mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan sekarang udah merasa lebih ikhlas dan lebih bisa menerima. Dan semoga almarhum dan almarhumah sudah ditempatkan di sisinya yang paling terbaik dan yang paling indah. Meskipun memang keadilan itu harus diusut dan tetap ditegakkan. Nih ya guys, gue bingung deh kenapa public speaking pengacaranya Saka tuh kayak begitu sih. Bahkan tuh gue juga sampai nggak sadar dan nggak nyangka kalau ibu-ibu itu tuh adalah seorang pengacara gitu. Gue kira tuh dia itu adalah ibunya si Saka atau neneknya Saka atau ibu-ibu yang kemarin tuh nongol di demo itu. Lo tau nggak sih kalian yang heboh tuh siapa sih itu bu, siapa sih namanya, lupa gue. Lagian masa ya kali sih pengacara ngomongnya saya tidak suka diinterogasi, terus saya yang menjelaskan atau saya keluar lah, bisa begitu? Kayak mana lah ini, macam mana pula kalau orang Jawa ngomongnya piye iki? Wes lah sakarepmu mboh. Jadi kayak kelihatan ya guys, mana pengacara yang terlihat lebih pintar, pengacara yang bicaranya sopan. Gue bingung, ini tuh pengacara yang si emosian ini nih pengacara sesuai budget apa gimana gitu. Gue bener-bener salut banget sama Ibu Putri, pengacara almarhumah Vina ya. Dia itu bener-bener bisa menata emosinya dengan baik gitu. Jadi Bu Putri itu terlihat gitu wibawanya dan terlihat kecerdasannya gitu ketimbang lawannya gitu loh. Emang gitu Bu Putri, kalau ngomong sama orang tua harus dibanyakin sabarnya. Emang begitu Bu, biarin aja. Pelajaran buat kita semua, pendidikan tinggi itu memang penting, tapi attitude itu kayaknya jauh lebih penting gitu ya kan. Etika, attitude itu penting. By the way, gue bingung deh, kenapa ya gue tuh nggak pernah lihat si Linda itu loh, kan yang kerasukan itu si Linda itu kan sahabat. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Update kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polisi akan panggil keluarga Peggy untuk diperiksa. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihaknya telah menginformasikan penangkapan Peggy Setiawan alias Peggy Perong, buron kasus pembunuhan Vina, kepada keluarga. Jules bilang pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Untuk saat ini keluarga Peggy sudah mengetahui dan secepatnya akan kita lakukan pemeriksaan, kata Jules di Mapolda Jabar pada Rabu 22 Mei 2024. Selain keluarga Peggy, penyidik juga akan memeriksa 7 terpidana yang kini telah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Lapas dan Rutan di Bandung, serta mantan narapidana yang sudah bebas. Apabila memungkinkan, keluarga Vina juga akan dimintai keterangan. Saat ini, kami fokus dalam proses pemeriksaan. Nanti teman-teman penyidik akan memberikan keterangan apakah keluarga Vina akan diminta kembali keterangannya, termasuk narapidana lain yang masih di lapas atau tersangka lain kini sudah keluar, terang Jules. Terkait teknis pemeriksaan tentunya nanti setelah kita lakukan pendalaman akan sampai jelas-jelasnya setransparan mungkin, sambung dia. Sebagai informasi, polisi telah berhasil menangkap 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina, yaitu Peggy Setiawan alias Perong, di kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Jules mengatakan bahwa Peggy bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Peggy langsung diamankan dan menjalani pemeriksaan saat ini. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Robianto, mengatakan bahwa 7 terpidana kasus Vina telah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Bandung. 3 terpidana dipindahkan ke Lapas Bancuy dan 4 terpidana dipindahkan ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Robianto mengatakan bahwa pemindahan para terpidana kasus Vina ini dilakukan agar proses penyelidikan oleh Polda Jabar
lebih cepat dan efektif dan memburu pelaku yang lain. Selama ini di Cirebon, sekarang di Bandung, biar lebih dekat, kata Robianto di Bandung pada Rabu 22 Mei 2024. Jawaban Polda Jabar soal isu salah tangkap di kasus Vina Cirebon. Polda Jawa Barat akhirnya memberikan jawaban mengenai isu salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam. Polda meminta semua pihak menahan diri menunggu proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Terkait dengan informasi, mungkin opini yang saat ini dibangun, kami minta dari pihak manapun untuk menahan diri. Kami akan bekerja sebaik mungkin dan transparan. Nanti akan ada waktunya kita akan sampaikan proses penyidikannya, kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas pada Rabu 22 Mei 2024. Sebagaimana diketahui, penyidik di Reskrimum Polda Jabar sudah menangkap satu DPO kasus pembunuhan Vina, yaitu Peggy alias Perong. Ia diciduk di wilayah Bandung, tapi tidak disebutkan secara rinci di mana lokasi penangkapannya. Untuk Peggy ini ditangkap di Bandung, kita tidak bisa menyebutkan sampai sekarang detail posisi penangkapan untuk alasan pembuktian, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 yang lalu. Ketiga orang tersebut sampai saat ini masih buron dan belum ditangkap kepolisian sejak kasus ini terkuak pada 8 tahun yang lalu. Adapun ketiga DPO ini diketahui bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski belum diketahui apakah identitas ketiganya ini asli atau bukan, Polda Jabar lalu menggambarkan bagaimana ciri-ciri ketiga DPO tersebut. Andi saat ini diperkirakan berumur 31 tahun. Ia memiliki tinggi badan 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus dengan kulit hitam. Kemudian Dani diperkirakan sekarang baru berumur 28 tahun. Ia memiliki tinggi 170 cm dengan ukuran badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Sedangkan Peggy alias Perong diperkirakan sekarang berumur 31 tahun. Perawakannya kecil dengan tinggi badan 160 cm, rambut keriting, dan kulit hitam. Ketiga DPO ini tercatat beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.